Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang berbahagia yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman, jamaah tarawih pada malam hari ini. Tentu saja kita amat berbahagia, kita sudah mulai puasa kita. Ada yang hari kedua, ada yang hari yang pertama. Namun demikian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri bersama. Disebabkan apa? Karena di situ banyak pahala, banyak fadilah yang dapat kita peroleh di dalam puasa kita. Nabi SAW bersabda, Ya idza jaa ramadhana futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, di situ dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka dan setan dibelenggu. Nah, itu salah satu keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang lain yang bisa kita petik. Bahwasanya setan itu dibelenggu. Yang membelenggu adalah diri kita sendiri sebagai manusia yang beriman, yaitu orang-orang yang berpuasa, bukan siapa-siapa. Karena setan memang minal jinnati wan nas, dari bangsa yang tersembunyi atau yang disebut jin, ada di dalam dada manusia. Kemudian wan nas berarti nyata, yaitu berupa manusia ya. Nah, bangsa manusia inilah yang paling rusak di muka bumi ya. Sedangkan bangsa jin yang tidak tampak dengan mata kepala, sejatinya kita sebagai manusia mampu mengendalikannya karena berada dalam diri sendiri. Kalau berbentuk manusia tentu saja punya daya rusak yang sangat kuat, karena memang manusia punya potensi menjadi setan ya, yang harus juga sifat itu dienyahkan atau dijauhkan. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik yang banyak. Maka dengan demikian berarti setan yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita dapat dibelenggu oleh diri kita sendiri. Sehingga apa hasilnya? Hasilnya adalah banyak keberkahan. Keberkahan itu dalam bentuk dibukanya pintu surga, itu merupakan satu gambaran. Karena di depan orang yang selalu berbuat baik akan tumbuh kebaikan yang banyak ya. Tapi orang yang berbuat buruk tidak banyak tuh tumbuh keburukan yang banyak, selama kebaikan selalu dilakukan sebanyak-banyaknya. Begitu di dalam ajaran agama kita. Tentu saja apa yang terjadi ketika bulan suci Ramadan, banyak perbuatan baik yang kita lakukan, yang terjadi seperti yang diamanahkan di dalam hadis tersebut, yaitu ditutuplah pintu neraka ya, dibuka pintu surga, dibelenggu setan-setan, baik jin dan setan manusia ya. Setan manusia itu bisa juga orang lain, bisa juga diri kita sendiri. Begitu juga jin ya, bisa juga yang tersembunyi yang lain yang menyesatkan kita, juga bisa jadi yang memang timbul dari hati negatif diri kita sendiri. Jadi apa sebenarnya? Manusia itu sendiri punya kedikdayaan untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka kalau Allah katakan manusia itu khalifah fil ar, pemimpin di muka bumi, karena punya daya juang yang baik, juga punya daya rusak yang berat. Oleh sebab itu disebut sebagai khalifah. Di mana wujud khalifahnya? Ketika dia melaksanakan kebaikan. Maka kita, ketika dia mempunyai daya rusak yang berat dan membawa kerusakan bagi bumi ini, maka dia termasuk golongan iblis yang rusak ya. Dan manusia juga banyak mengikuti golongan iblis. Kenapa?
karena memang manusia punya potensi menjadi iblis, ya, lebih rendah daripada binatang, balhum adol, ya, bahkan manusia itu bisa lebih rendah sifatnya daripada binatang. Binatang itu kan dia tidak tahu baik mana buruk mana gitu ya, dia kerjakan saja ya, yang penting dia kenyang. Maka manusia punya potensi lebih besar daripada itu. Dia tahu mana buruk mana baik, tapi yang dipilih adalah keburukan, ya. Dia bisa justifikasi bahwa keburukan adalah sebuah kebenaran karena akal yang digunakan. Maka ada dua bangsa yang berakal, bangsa jin dan bangsa manusia. Yang keduanya bisa berpotensi menjadi berbahaya seperti halnya iblis. Nah, mudah-mudahan kita sebagai manusia beriman, manusia yang diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk puasa dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira tidak usah lama-lama ya. Sudah malam. Kalau puasa biasanya ngantuk. Ya, ntar ketika tarawih belum sampai witir sudah lenggutan. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Sehat semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.